Bayangkan melangkah ke dalam ruang di mana ketenangan berkuasa sepenuhnya. Tempat suci yang sunyi, di mana hiruk-pikuk dunia luar perlahan memudar menjadi bisikan. Disinilah perjalanan kita dimulai, bukan dalam kekosongan, melainkan dalam keheningan yang memberi ruang untuk kehidupan batin berkembang. Dalam lanskap batin yang tenang ini, kita melangkah di jalan yang dibimbing oleh kebijaksanaan, stoikisme, filsafat kuno yang mengajarkan seni hidup melalui kedamaian, keteguhan, dan kendali diri. Kaum Stoik memahami satu hal penting, bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari mengontrol dunia, melainkan dari mengendalikan diri sendiri, dari memilih fokus dan secara sadar mengabaikan. 1. Otonomi yang diperkuat. Di jantung Stoikisme terdapat satu prinsip utama, kebebasan batin. Kekuatan untuk mengatakan, ini milikku untuk dikendalikan, dan yang lainnya bukan urusanku. Mengabaikan dalam stoikisme bukan bentuk ketidakpedulian. Ini adalah tindakan sadar untuk tidak membiarkan opini orang lain, kritik atau harapan eksternal mencuri energi kita. Ini adalah latihan otonomi, memilih siapa atau apa yang layak memengaruhi ketenangan batin kita. Bukan berarti kita menjadi tertutup atau apatis. Sebaliknya, kita menjadi bijaksana dalam memilah apa yang sejalan dengan nilai-nilai kita, dan apa yang harus kita abaikan dengan tenang. Mengabaikan yang disengaja adalah deklarasi kemerdekaan dari segala yang ingin membentuk hidup kita, tanpa izin kita. 2. Kedamaian batin. Perjalanan menuju kedamaian batin dimulai ketika kita menyadari betapa banyak hal yang menyita perhatian, pendapat orang lain, ekspektasi sosial, notifikasi yang tak berujung. Namun stoikisme menawarkan perlindungan dari kekacauan ini, bukan dengan melarikan diri, tapi dengan mengubah cara kita meresponsnya. Kita belajar untuk menyaring, memilih apa yang layak mendapatkan energi kita, dan membiarkan sisanya mengalir tanpa mengusik keheningan batin. Seperti seorang nahoda yang mengarahkan kapal di laut yang bergolak, kita menggunakan kompas stoikisme, berpegang pada kebajikan dan prinsip internal, untuk tetap pada jalur. Kedamaian batin bukan tempat jauh. Ia adalah ruang tenang di dalam diri yang selalu bisa kita kunjungi jika kita berani mengabaikan kebisingan dunia. 3. Ketahanan dan kekuatan batin. Para filsuf Stoik seperti Seneca dan Marcus Aurelius mengajarkan, ketahanan tidak berarti tidak merasakan sakit. Ia berarti mampu bertahan, belajar, dan bertumbuh di tengah kesulitan. Mengabaikan, bila dilakukan dengan bijak, adalah bentuk pelatihan mental. Kita belajar untuk tidak bereaksi berlebihan pada kritik kosong, saran yang tak membantu, atau gangguan sehari-hari. Kita membangun benteng batin, bukan dari batu, tapi dari kebijaksanaan. Ketahanan adalah kemampuan untuk tetap tenang ketika dunia berguncang. Untuk mengatakan, aku tidak mengendalikan badai, tapi aku mengendalikan bagaimana aku menavigasinya. 4. Fokus menjadi produktif dan kreatif. Dalam dunia yang terus meneriakan ribuan hal kepada kita setiap detik, fokus adalah bentuk kekayaan yang langka. Stoikisme mengajarkan kita untuk hidup sesuai dengan kodrat, dan bagian dari itu adalah mengelola perhatian kita dengan bijaksana. Mengabaikan bukan sekadar memblokir gangguan, ia adalah pilihan sadar untuk menyelamatkan energi mental bagi hal-hal yang bermakna, karya, hubungan, pengembangan diri. Kreativitas tumbuh dalam keheningan. Produktivitas lahir dari ruang kosong yang dijaga dari kebisingan. Dan hanya ketika kita bisa mengabaikan hal yang tak penting, kita bisa menciptakan sesuatu yang benar-benar berarti. Mengabaikan bukan kelemahan. Ia adalah seni yang dalam. Praktik kesadaran, penjaga ketenangan, dan gerbang menuju kekuatan batin. Dengan stoikisme, kita belajar bahwa hidup bukan tentang mengendalikan dunia, tetapi tentang mengendalikan diri sendiri. Dan dalam kendali itu, kita menemukan kebebasan. Terima kasih telah menyelami filosofi ini bersama kami. Jika Anda merasa tercerahkan, silakan subscribe, dan teruslah berjalan bersama kami di jalan kehidupan yang lebih damai dan penuh makna.